Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Haku, biasa dipanggil Raka. Saat ini saya merupakan seorang pengajar di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini akan dibagikan menjadi dua tahapan. Yang pertama, penjelasan mata kuliah, kemudian pada video kedua akan ditayangkan proses pembelajaran mata kuliah. Sebagai dosen, saya memiliki beberapa peran, yakni sebagai pengajar dan juga sebagai koordinator untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan kode KII1C3. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS dan diajarkan di semester pertama sebagai dasar memahami ilmu komunikasi. Mata kuliah ini membahas konsep dasar komunikasi, termasuk pengertian serta hakikat komunikasi, konsep-konsep fundamental dalam komunikasi, proses komunikasi dalam kehidupan manusia, serta ruang lingkup dan pengembangan ilmu komunikasi. Hasil yang diharapkan sebagai tujuan utama dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar komunikasi dan proses komunikasi sebagai dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Capaian pembelajaran program studi atau PLO untuk mata kuliah ini mencakup pemahaman inti, elemen, dan fondasi dari ilmu komunikasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CLO mencakup pemahaman konsep umum dalam ilmu komunikasi yang mendukung PLO 2, serta pemahaman terhadap konsep dasar dalam kegiatan komunikasi dan berbagai bentuknya yang mendukung PLO 2. Materi dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi terdiri dari 14 pokok bahasan, yang terdiri dari definisi, manfaat dan fungsi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, tantangan dalam persepsi, konteks dan model komunikasi, komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi dalam konteks organisasi, komunikasi massa, komunikasi antar budaya, komunikasi melalui media komputer, serta 7 tradition dalam studi komunikasi. Sistem pembelajaran yang akan saya implementasikan adalah model pembelajaran secara hybrid yang mengintegrasikan metode pembelajaran daring dan tatap muka. Saya memanfaatkan berbagai alat dan platform, termasuk Learning Management System atau LMS, untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Sebagai seorang dosen dalam mata kuliah ini, saya berkomitmen sepenuhnya untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang beragam dan sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Untuk mencapai tujuan ini, saya akan menerapkan 3 metode pengajaran utama. Dalam metode delivery, saya menyampaikan materi dengan beragam pendekatan. Di antaranya, ceramah yang informatif dan presentasi visual yang menarik. Sebelum memulai menyampaikan materi, saya akan mulai dengan menetapkan kontrak belajar yang mencakup peraturan dan etika selama pembelajaran berlangsung di kelas. Selanjutnya, saya akan menguraikan batasan maksimum ketidakhadiran atau alfa, merinci komponen penilaian seperti kuis dan tugas, serta menegaskan kesepakatan-kesepakatan penting lainnya yang diperlukan selama proses perkuliahan. Pada setiap pertemuan, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran serta mencapai apa saja yang akan dicapai dalam materi kuliah. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam menyampaikan materi didasarkan pada referensi buku, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Selain itu, untuk memperkaya pengalaman pembelajaran, saya akan memanfaatkan LMS untuk memberikan materi tambahan seperti video, referensi buku, artikel ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang dapat diakses secara online. Ini sebagai bentuk upaya untuk memanfaatkan teknologi guna mendukung proses pembelajaran yang efektif. Metode kedua yang saya gunakan adalah metode interaktif. Saya memahami pentingnya interaksi dalam pembelajaran. Oleh karena itu,
saya akan menerapkan metode interaktif dengan mahasiswa. Ketika saya menyampaikan materi, pendekatan ini akan berlandaskan pada ceramah informatif yang mendalam, sembari memberikan ruang bagi pertanyaan dan jawaban dari mahasiswa untuk merangsang minat dan rasa ingin tahu mereka terhadap materi yang dibahas. Selain itu, saya akan mengadakan sesi diskusi di mana mahasiswa dapat saling berbagi pemikiran, ide, dan solusi terbaik dalam suasana yang kolaboratif. Kemudian, presentasi kelompok akan menjadi instrumen untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Melalui platform LMS, saya juga akan mengadakan forum diskusi online, memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dan berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan. Semua pendekatan ini bertujuan untuk mendorong interaksi yang positif dan diskusi bermakna di antara mahasiswa. Metode yang ketiga adalah metode penilaian atau assessment. Penilaian adalah komponen penting dalam menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, saya akan menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi. Dalam konteks mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, akan ada 6 jenis penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian CLO1 dan CLO2. Setiap CLO akan dievaluasi melalui kuis dan tugas. Bobot penilaian akan dibagi sebagai berikut. 10% untuk penilaian asesmen 1, 20% untuk penilaian asesmen 2, dan 20% untuk penilaian asesmen 3, 10% untuk penilaian asesmen 4, 20% untuk penilaian asesmen 5, dan 20% untuk penilaian asesmen 6. Untuk mencapai kelulusan dalam mata kuliah ini, mahasiswa perlu mencapai tingkat nilai tertentu, di mana 80,01 hingga 100 akan menghasilkan huruf mutu A, 70,01 hingga 80 akan mendapatkan huruf mutu AB, 65,01 hingga 70 akan mendapatkan huruf mutu B, 60,01 hingga 65 akan mendapatkan huruf mutu BC, 50,01 hingga 60 akan mendapatkan huruf mutu C, 40,01 hingga 50 akan mendapatkan huruf mutu D, dan skor di bawah 40,01 akan mendapatkan huruf mutu E. Kelulusan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi didefinisikan dengan batas minimum 40,01 hingga 50 dengan huruf mutu D. Jika mahasiswa mendapatkan nilai di bawah 40,01, maka mereka akan mendapatkan huruf mutu E dan akan dinyatakan tidak lulus. Mereka harus mengulang mata kuliah ini pada semester yang sama sehingga mencapai kelulusan, karena mata kuliah ini merupakan landasan penting yang harus dipenuhi. Melalui metode delivery, interaksi, dan penilaian, diharapkan mahasiswa akan berhasil membangun dasar kuat dalam ilmu komunikasi dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang kritis di berbagai konteks. Saya sangat mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan selalu siap untuk memberikan bimbingan tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Demikian pemaparan saya terkait penjelasan mata kuliah. Selanjutnya akan disajikan video praktik pembelajaran. Oke, yuk kita mulai. Selamat siang semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Itu ya, amin. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk di pertemuan ke-12. Ya, di pertemuan ke-12 kita belajar tentang apa? Komunikasi massa. Kalau kemarin kita ngomong terkait dengan komunikasi apa? Organisasi. Oke, sebelum kita nanti ngobrol lebih lanjut, belajar lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, alangkah baiknya kelas ini akan kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing.
berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa dicukupkan. Ya, teman-teman, sebelum saya membahas lebih lanjut di pertemuan kali ini terkait dengan komunikasi massa, saya akan coba ke belakang atau materi flashback ke belakang untuk mengetahui pemahaman teman-teman terkait dengan komunikasi organisasi. Jadi, menurut teman-teman di sini apa itu komunikasi organisasi? Ada yang bisa jawab? Oke. Duduk aja nggak apa-apa. Kemudian saya izin menjawab. Yes. Jadi komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Oke, pertukaran informasi di dalam sebuah organisasi yang ada ya, sesuai yang kita pelajari di minggu kemarin. Oke, siap. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi massa. Apa sih itu komunikasi massa kan gitu ya? Ini itu berhubungan dengan kehidupan ada di sekitar kehidupan teman-teman sehari-hari ketika kita belajar tentang komunikasi massa. Nah, seperti biasa mata kuliah ini atau materi ini nanti akan sebagai bentuk capaian dari CLO2 yang sudah saya jelaskan di awal perkuliahan. Ya, saya next. Kenapa sih kalian di sini? Ya, kenapa teman-teman di sini itu perlu atau belajar komunikasi massa? Ya, fungsinya adalah teman-teman kenapa harus belajar komunikasi massa? Fungsinya adalah untuk memahami dan mampu menjelaskan definisi dan karakteristik komunikasi massa. Ya, itu tujuannya. Goalsnya nanti ketika teman-teman sudah belajar ini, goalsnya adalah memahami dan mampu menjelaskan definisi dan karakteristik komunikasi massa. Terus yang kedua tujuannya adalah memahami dan mampu menjelaskan karakteristik isi pesan media massa. Ya, dan yang ketiga adalah memahami dan mampu menjelaskan berbagai pandangan tentang efek media massa. Oke, media massa ya. Ada yang tahu nggak contoh media massa itu apa aja? Ada yang tahu? Koran, radio, televisi. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, komunikasi massa. Sebelum kita ke sini, komunikasi massa. Sudah saya jelaskan dari sebelum-sebelumnya saya selalu singgung komunikasi massa karena kita belajar di ilmu komunikasi ilmu komunikasi, maka kita akrab dengan kata-kata komunikasi. Apa itu komunikasi? Ada yang bisa angkat tangan? Siap. Komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Oke, kegiatan menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Itu komunikasi. Di sini ada dua suku kata, komunikasi dan massa. Terus ketika saya nanya apa itu massa? Yes. Massa adalah media yang digunakan oleh masyarakat luas. Massa adalah lebih kepada media yang digunakan oleh masyarakat luas. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman kalian berdua ini. Sip. Yes. Ya, secara definisi menurut Bittner pada tahun 80 dia sudah menjelaskan apa itu komunikasi massa. Dijelaskan bahwa komunikasi massa adalah sebuah pesan nih yang diproduksi tadi ya, sebuah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Ya, pesannya diproduksi, dibuat pesannya, kemudian disampaikan melalui sebuah media, ya, ditujukan kepada bukan 1-2 orang, tapi banyak orang. Itu adalah ciri khas dari komunikasi massa yang ada. Oke, jenis komunikasi massa yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar atau secara heterogen, banyak ya, tersebar secara heterogen dan anonim. Kita nggak tahu nih siapa yang terima pesan kita nih. Misal saya produksi pesan nih, saya produksi pesan, terus saya lempar ke media massa, apakah kita tahu siapa yang baca? Siapa yang dengar? Siapa yang lihat? Tidak tahu, karena banyak orang yang membaca itu nantinya ya. Secara anonim, melalui media baik cetak atau elektronik, hingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Ya, pesannya dapat diterima, pesannya sama, diterimanya serentak, gitu ya, sama-sama menerimanya. Kalau sini A, di sini A, di sana A, di sana A, di sana A, di sana A, sama. Nggak mungkin pesan yang saya produksi ketika saya sampaikan ke masyarakat, diterima ini A, diterima sana B, diterima sana C, dan lainnya. Nggak mungkin. Pasti sama, seragam. Ya, gitu. Kita masuk ke karakteristik komunikasi massa. Oke, karakteristik komunikasi massa itu
komunikatornya terlembaga dan terencana. Ya. Terus pesannya bersifat umum. Terus komunikan anonim dan heterogen. Itu ya. Pesannya serempak yang saya bilang tadi, mengutamakan isi ketimbang hubungan, ya. Bersifat satu arah, stimulasi alat indera yang terbatas, dan terakhir adalah umpan balik yang tertunda. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Oke, kita coba bedah satu persatu. Ya. Yang dimaksud dengan komunikator terlembaga dan terencana. Dijelaskan bahwa penyampaian pesan adalah suatu lembaga yang melibatkan banyak orang dan proses yang rumit. Ya. Kenapa di dalam komunikasi massa itu karakteristiknya adalah komunikator terlembaga dan terencana? Karena untuk menyampaikan pesan, ya, itu melibatkan suatu lembaga yang dimana di dalamnya ada banyak orang dan prosesnya yang rumit. Sebagai contoh, ketika proses berita, ya, proses berita, informasi dari lapangan, ya, akan dimuat melalui media cetak, baik itu berupa koran atau online, itu pastinya ada prosesnya teman-teman. Tidak langsung dari info dari lapangan langsung disebarkan ke media, enggak. Tapi ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Informasi itu didapat, diolah dulu, dicari kebenarannya, kan gitu ya. Sebuah berita itu kan harus real, harus sesuai dengan fakta, tidak mengandung unsur hoax, kan gitu ya. Nah, kalau sekarang di dalam sebuah media massa atau di dalam sebuah media massa itu isi pesannya mempunyai beberapa karakteristik. Ya. Kan tadi komunikasi itu kan komunikator memproduksi pesan dikirimkan kepada komunikan melalui sebuah media, katakanlah ketika harus ada media yang diproduksi. Nah, isi pesan di dalam sebuah media massa ini itu mempunyai beberapa karakter, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Saya tutup dulu. Ada yang tahu karakteristiknya? Nggak ada? Oke, kita bedah satu-satu. Kita cari kebenaran. Menurut teman-teman, karakteristik pesan di dalam sebuah media massa ini benar atau tidak? Oke. Yang pertama adalah novelty. Terkait dengan kebaharuan. Informasi yang disampaikan di pesan media massa itu update nggak sih? Update, gitu ya. Selalu ada update-update tentang gosip-gosip terkini. Wih, ini yang sering nonton film gosip, yang sering nonton program gosip ya. Terus isi pesannya itu berjarak, ya. Terus mengandung sebuah popularitas, bener nggak sih? Ya, ada popularitasnya di sana. Contohnya ada apa? Bercanda itu ya. Bercanda itu ya, ada popularitas. Jadi, nah, di dalam komunikasi massa hampir sama dengan komunikasi-komunikasi yang lain, ada teori-teori ya, ada teori-teori yang ditujukan untuk komunikasi massa yang nanti akan kalian pelajari. Ketika kalian ngomong komunikasi massa, di antara teori-teorinya ada seperti ini gitu. Salah satunya pertama adalah magic bullet atau hypodermic needle. Ya, needle model atau biasa disebut dengan teori jarum suntik atau hipodermik orang-orang nyebutnya. Teori ini beranggapan, ya, nanti coba teman-teman menganalisis iya nggak sih, benar nggak sih teori ini ketika diterapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, ketika bermedia atau berkomunikasi massa gitu ya. Teori hipodermik ini beranggapan media itu, sebuah media, ya, memiliki efek dan mampu mempengaruhi atau memerintah, ya, atau memberikan perintah yang sangat besar terhadap khalayaknya. Saya kasih case, contohnya adalah yang gampang apa ya? Contohnya adalah radio, ya, komunikasi massa, medianya adalah radio. Menurut teman-teman yang ada di sini, ya, kenapa radio itu secara karakteristik komunikasi massa, komunikator bersifat terlembaga dan terencana? Oke. Karena informasi yang diberikan oleh radio itu udah direncanakan dan berita yang disiarkan itu udah direview. Berita yang
siarkan itu sudah direview terlebih dahulu. Oke, setuju ya? Setuju ya? Oke. Terus, menurut teman-teman, berdasarkan karakteristik komunikasi massa, kenapa media radio itu pesannya bersifat umum? Yo, ada yang tahu? Yes? Bersifat umum itu karena informasi yang akan disampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat atau khalayak umum. Oke. Diterima oleh masyarakat atau khalayak umum. Oke. Wih, udah pada mulai jago di sini ya. Oke. Next. Karakteristik komunikasi massa ya dengan media radio. Kenapa komunikannya itu anonim dan heterogen? Yes. Ya, karena kita nggak tahu siapa aja yang menerima informasi yang disiarkan. Oke, tadi ya sama ya. Karena kita nggak tahu nih, ya begitu ada siaran apa ya, siaran apalah gitu di media radio, kita nggak tahu nih. Yang mendengarkan, katalah siaran radionya adalah lagi ngeputar playlist tentang nge-review lagunya Ceylon Seven. Katakanlah ya, di sini kan anak-anak muda semua suka Ceylon Seven. Review lagunya Ceylon Seven. Kita nggak tahu nih, apakah Ceylon Seven itu direview orang sambil tiduran, ataukah di dalam mobil, ataukah lagi di kamar, ataukah lagi kegiatan di bengkel, apakah lagi di kamar mandi, kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Komunikan anonim atau heterogen. Terus kenapa media radio itu pesan yang disampaikan pesannya serempak? Yes. Misalnya serempak itu karena informasi yang akan disiarkan itu bisa diterima oleh masyarakatnya secara bersamaan gitu. Jadi nggak akan beda-beda waktu. Oke, sip, mantap. Bersamaan, tidak akan beda-beda waktunya. Oke. Terus kenapa mengutamakan isi ketimbang hubungan? Ada yang tahu? Yes. Karena informasi yang akan disampaikan bersifat umum untuk masyarakat dan tidak ada kepentingan untuk individu tertentu. Oke. Tidak ada kepentingan untuk individu tertentu. Betul ya? Terus, kenapa bersifat satu arah? Yes. Bersifat satu arah karena informasi yang disiarkan di radio itu bisa kita dengar, bisa kita respon. Oke. Next akan melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan komunikasi massa. Maka beberapa teori yang bisa teman-teman gunakan adalah kayak tadi hypodermic theory, terus agenda setting, usage and gratification. Nah, itu teori-teori yang sering digunakan untuk mengkaji atau meneliti tentang komunikasi massa atau media massa yang ada. Seperti itu. Ya, teman-teman, oke? Oke, itu materi kita di pertemuan ke-12 ini, ya. Untuk pertemuan ke-12 ini nanti akan ada penilaian asesmen, ya. Penilaian pemahaman teman-teman terkait dengan materi pertemuan ke-12. Asesmennya nanti silahkan teman-teman setelah ini nanti teman-teman bisa mengakses LMS-nya. Dibuka LMS-nya, di situ sudah ada asesmen teman-teman berkaitan tentang asesmennya adalah teman-teman nanti mencari sebuah artikel yang berkaitan dengan komunikasi massa, terus kemudian teman-teman analisis. Ya, mencari artikel yang berkaitan dengan komunikasi massa atau penelitian yang berkaitan dengan komunikasi massa atau media massa, terus nanti teman-teman analisis. Ya, tugas itu dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok, jangan nyontek satu sama yang lain, tidak usah nyontek. Ya, dikerjakan, dianalisis, kemudian batas maksimum pengumpulannya adalah 4 hari dari sekarang. Nanti dikumpulkannya dalam bentuk PDF, diupload ke LMS yang ada. Seperti itu? Oke, untuk lebih pahamnya dari materi ini mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang paham, teman-teman juga bisa akses di LMS yang ada. Di situ sudah lengkap, ada materi ini, terus ada juga materi-materi pendukung, case-case yang ada atau kasus-kasus yang ada untuk teman-teman juga lakukan analisis, dan ada asesmen ketiga. Ya, ada asesmen ketiga dengan bobot nilai 30%. Ya, cukup tinggi teman-teman. Harap teman-teman kerjakan, teman-teman kumpulkan, jangan sampai terlambat. Karena ketika teman-teman terlambat, maka teman-teman nanti tidak bisa mendapatkan atau gagal di asesmen ketiga atau tidak mendapatkan bobot nilai 30%. Kehilangan 30% itu lumayan tinggi.
Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Cukup? Oke. Kalau cukup, sisanya teman-teman nanti bisa diskusi di luar, ngobrol bareng sama teman-temannya terkait dengan pemahaman komunikasi massa. Terus nanti juga bisa koordinasi dengan temannya agar tugas satu dan tugas yang lainnya tidak sama, tidak saling mencontek, gitu ya. Ingat dikumpulkan 4 hari setelah perkuliahan ini. Ya, berarti ini kalau ini hari Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis dikumpulkannya. Ya, seperti itu. Cukup teman-teman? Cukup. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan goals-nya kita. Ya, teman-teman dapat mampu memahami. Harusnya teman-teman sudah bisa menjelaskan definisi karakteristik komunikasi, sudah bisa menjelaskan karakteristik isi pesan media karena tadi sudah dijelaskan ya, dan sudah bisa menjelaskan berbagai pandangan tentang efek media massa yang ada. Seperti itu ya. Oke, kita akan ketemu lagi di pertemuan ke-14 besok. Ingat, saya ingatkan buat teman-teman yang mungkin presensinya sudah 3 kali, itu adalah batas maksimal presensi teman-teman. Jangan sampai bolos lagi, atau ketika teman-teman ada kegiatan atau sakit dan lain-lain, silakan izin ke saya. Karena ketika teman-teman sudah lebih dari 3 kali, maka nanti teman-teman secara sistem tidak akan mendapatkan nilai untuk asesmen 4 yang nanti akan ada di pertemuan ke-15. Asesmen 4 itu juga nilainya 30%. Besar teman-teman. Itu ya. Jadi yang sudah 3 kali harap hati-hati, yang belum 3 kali dimaksimalkan sebaik mungkin. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih teman-teman. Saya tutup perkuliahan hari ini. Teman-teman bisa keluar nanti. Ketika keluar jangan lupa tapping ya teman-teman untuk syarat kehadiran untuk presensi teman-teman. Nanti silahkan tapping. Nanti presensi teman-teman akan terrekod di sistem. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.